Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas You Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Fistful of Vengeance. Film seri lanjutan dari Wu Assassin ini diperankan oleh aktor pencak silat terbaik Indonesia yang tak lain adalah Iko Uwais. Film ini pun mengisahkan tentang pembalasan dendam atas kematian salah satu temannya. Sebuah misi pun ia jalankan untuk menemukan pelaku atas kematian rekannya tersebut, sekaligus membalaskan dendamnya itu. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Bertempat di kota Bangkok, Thailand, film diawali dengan dua orang pria sedang mendatangi sebuah klub malam. Mereka sendiri bernama Kai Jin dan Lu Xin Lee. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari pelaku pembunuhan atas rekannya yang bernama Jenny. Dalam kejadian itu, Jenny meninggalkan sebuah batu permata dan dengan petunjuk tersebut, Kai dan Lu Xin beraksi untuk memburu si pembunuh itu. Kemudian di saat mereka berdua memasuki klub malam tersebut, Tommy yang juga seorang rekan mereka juga sudah ada di sana. Dan sebagai kakak dari seorang Jenny, Tommy pun memulai aksinya untuk mencari informasi pelaku pembunuhan adiknya tersebut. So your friend Kai. What about him? This Wu assassin about this. I found it in my dead sister's hand. Dalam perbincangan mereka, si wanita berniat ingin membunuh Tommy dengan cara meracuninya. Dan beruntung saja Tommy mengetahui hal tersebut dan berhasil melumpuhkan wanita itu. Who killed my sister? Kembali kepada Kai dan Lu Xin, mereka pun dikejutkan dengan adanya sosok pria bernama Chang Si yang sedang mengambil jiwa beberapa pengunjung. Dan dengan kekuatan yang ia miliki, Chang Si bisa mengendalikan beberapa orang di sana. Dengan begitu, sebuah pertarungan pun terjadi. Di saat Chang Si berusaha ingin menghisap jiwa Kai, ia pun berhasil dibunuh dengan sebuah kekuatan Wu Assassin yang Kai miliki. You ever again? Who was that? We should call Tommy. Know anything? What about your Johnson? Esok harinya Kai dan kedua rekannya tersebut mendatangi sebuah kuil dengan tujuan untuk bertemu dengan seseorang bernama William. Agreements with the world's largest companies, all in service of William's unique looking to shape it. Dr. William Pan. I apologize for not meeting you in person. Communicating like that was... Di sana pun William menceritakan sebuah sejarah tentang seorang dewa bernama Pangu. Dalam perkataannya tersebut, Pangu adalah sosok manusia pertama yang memiliki kekuatan supranatural. Namun dengan kekuatannya itu, Pangu berniat ingin membuat seluruh manusia di penjuru dunia tunduk pada dirinya sendiri. Chaos and order. These spirits have the world left unbalanced. Dalam perbincangan mereka, William mengatakan bahwa dirinya memiliki saudara perempuan bernama Quan Chi. William dan saudaranya tersebut tercipta sebagai Yin dan Yang, di mana untuk saat ini William dan Quan Chi tidak sejalan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemburu Wu Assassin. Dan untuk Quan Chi yang saat ini adalah pemimpin tertinggi mafia gangster terbesar di Thailand. Mulai saat ini pun Quan Chi adalah sosok paling dicari oleh mereka setelah mengetahui bahwa Quan Chi adalah pembunuh atas kematian Jenny. William mengetahui hal tersebut dikarenakan mereka berdua terhubung satu sama lain sebagai saudara Yin dan Yang.
I assume you have hers? What's it matter to you? A talisman. I have the other half. Today's time, my worst half is meeting the heads of the 5 triads at the Kidnapping mission. In broad daylight. of my powers right now. Well, it seems like you got all the answers. When you subdue Ku, you bring it to me with the talisman. Does that kill her? Setelah itu mereka pun merencanakan sesuatu untuk menangkap Quan Ki di sebuah hotel. Mengetahui kedatangannya tersebut, Tommy pun meminta bantuan seseorang temannya yang kebetulan adalah penduduk asli Thailand. Hal itu bertujuan untuk mempermudah memasuki hotel tersebut yang terkenal dengan keamanannya yang sangat ketat. Something just doesn't feel right about this. Esok harinya mereka bertiga pun menemui orang tersebut dan dia bernama Preya. Untuk saat ini Preya menolak untuk membantu mereka. Namun setelah mendengar bahwa rencana tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian Jenny, akhirnya Preya menyetujui permintaannya itu. Now it's our turn. Shit. We can use that to our advantage. Beberapa hari kemudian aksi penangkapan tersebut pun dimulai di mana Tommy dan Preya bertugas untuk mengelabui petugas di sana dengan cara menyerahkan diri mereka. Sedangkan Kai dan Lucin bertugas untuk mencari keberadaan Quan Ki. Yelp review on the way. Quan Ki yang saat ini memasuki sebuah ruangan di hotel tersebut, ia pun membantai seluruh ketua gangster dengan tujuan agar dirinya adalah satu-satunya penguasa gangster mafia di negara itu. Dan dengan kekuatannya tersebut, ia pun menjadikan mereka untuk menjadi anak buah yang tunduk atas perintahnya. Beralih kepada Tommy dan Preya yang saat ini ditahan oleh petugas di hotel tersebut, mereka pun berhasil meloloskan diri setelah berhasil melumpuhkan semua petugas yang berada di sana. Terlihat juga seorang kepala intelijen distrik Thailand juga memantau situasi tersebut. Ia sendiri bernama Zulu yang saat ini bertugas untuk menyelidiki pergerakan Quan Ki. Melihat ada yang tidak beres di dalam hotel itu, ia pun mencoba untuk memasuki hotel tersebut untuk memastikan keadaan di sana. Terlihat Kai dan Lucin dikagetkan dengan adanya beberapa mayat atas pembantaian yang telah dilakukan oleh Quan Ki, yang kemudian Zulu mendatangi tempat tersebut dan menuduh mereka sebagai pembunuh atas pembantaian yang terjadi di sana. This wasn't us. So you just tripped and fell into a massacre. Agent Boucher, I have 2 suspects. I need backup. This is bigger and more complicated than you can imagine. Try me. Tak lama kemudian Tommy dan Preya mendatangi mereka sekaligus membuktikan bahwa Kai dan Lucin bukanlah pelaku atas pembantaian tersebut. Untuk saat ini Quan Ki berhasil pergi dari sana sementara mereka harus berhadapan dengan penghuni hotel yang kini telah dikendalikan oleh Quan Ki sendiri, yang kemudian pertarungan pun tak terhindarkan. Hey, take it easy. Dalam pertarungan tersebut mereka pun berpencar. Kai yang saat ini berada di lantai atas, ia pun harus menghadapi salah satu rekan Quan Ki yang bernama Zan. Untuk sekarang ini Zan ditugaskan oleh seseorang untuk menangkap Kai. Mereka pun memulai aksinya tersebut dengan memperlihatkan skill yang mereka miliki. Looks like you're not the only.
Di tempat berbeda, Liu Xin yang sedang bersama Freya mencoba kabur dari serangan yang mereka lancarkan. Hingga akhirnya mereka berdua bertemu dengan Tommy dan Zulu yang saat ini terjebak di dalam gedung tersebut. Liu Xin yang juga ada di sana, ia pun menabrakkan mobil yang ia tumpangi untuk menyelamatkan rekannya itu. Kemudian di saat mereka ingin meninggalkan gedung tersebut, tiba-tiba Kai terjatuh, di mana hal itu disebabkan atas kekalahannya dalam bertarung melawan Zan. Kemudian mereka pun pergi dengan sebuah mobil di mana untuk sekarang ini mereka dicap sebagai buron oleh Quan Ki. Dalam usaha mereka untuk keluar meninggalkan kota, anak buah Quan Ki mencoba untuk mengejar mobil yang mereka kendarai. Hingga akhirnya Kai dan semua rekannya berhasil dikepung dan baku tembak pun terjadi di tempat tersebut. Let's get these fuckers. Gotta go. Hey, everybody! Di saat mereka berhasil menyelamatkan diri dari sebuah ledakan, mereka pun harus menghadapi seluruh anak buah Quan Ki yang berada di sana. Setelah mereka berhasil memenangkan pertarungan tersebut, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota dengan menggunakan perahu. Karena menurut mereka akses melalui jalur darat tidak mungkin untuk mereka lalui. Dalam pelarian itu, anak buah Quan Ki masih saja mengejar mereka, yang kemudian inilah yang terjadi. Untuk saat ini mereka pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Singkat cerita, dalam pelarian mereka tibalah di sebuah kampung terpencil yang mana itu adalah kampung halaman Freya di masa kecilnya. This is your home. It's been a while since I was last here. Everyone seems excited to see you. Terlihat di pintu masuk kampung tersebut terdapat sebuah pepohonan yang jika ada seseorang berniat jahat ingin memasukinya, maka orang tersebut tidak bisa memasuki kampung tersebut. He knows everything about the supernatural. Di sana pun mereka disambut hangat oleh paman Freya yang dulunya merawat Freya di saat orang tuanya tersebut meninggal. Ia sendiri bernama Paman Chow. Dalam pertemuan mereka, Paman Chow sangat kagum atas kehebatan Kai sebagai Wu Assassin. Ia pun memberikannya sebuah gelang pelindung untuk ia gunakan. But it is funny that this bracelet is... Singkat cerita, malam pun tiba di mana mereka mengadakan makan malam bersama di sana. Di saat itu juga Paman Chow memberitahukan bahwa William adalah orang yang licik. Ia pun menuturkan bahwa Quan Ki dan William adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghidupkan Pan Gu sebagai manusia terkuat di dunia. Ia pun memberitahu bahwa kejadian yang mereka alami di hotel tersebut adalah sebuah jebakan yang William rencanakan. Paman Chow juga mengatakan jika jiwa Kai sebagai Wu Assassin bisa digabungkan dengan batu permata yang berada pada Jenny di saat ia terbunuh, hal itu akan menghidupkan Pan Gu sebagai penguasa dunia. Tak disangka batu permata tersebut sekarang ini berada di tangan Tommy, yang berarti ia harus menjaga benda itu dari incaran William dan Quan Ki. I've had quite enough, thank you. This... Di pertengahan malam ketika Freya ingin beristirahat, ia pun mendapat pesan dari seseorang tak dikenal. Orang misterius tersebut berkata akan menghidupkan kembali keluarganya yang telah meninggal jika ia menuruti semua perintahnya tersebut. Seketika itu juga Freya menuju ke gerbang masuk kampung tersebut dan dikala itu juga ia mendapati dirinya berada di alam bawah sadarnya.
Terlihat pria bertemu dengan keluarganya tersebut, yang mana pada saat itu juga William dan Quan Ki juga ada di sana. Mereka berdua mengatakan jika pria sendiri bisa mengambil batu permata tersebut sekaligus menggabungkannya kepada jiwa Wu Assassin yang dimiliki Kai, maka William akan menghidupkan kembali keluarganya itu. Merasa dirinya mempunyai harapan untuk bisa menghidupkan keluarganya, ia pun mencabut mantra yang berada pada pintu desa tersebut sehingga seluruh anak buah Quan Ki berhasil memasuki desa mereka. Di saat inilah pria mengkhianati semua temannya untuk mengambil batu permata tersebut, yang kemudian ia bergegas untuk mengambil jiwa Wu Assassin yang Kai miliki. Beruntung saja Kai berhasil menggagalkan hal itu. Di waktu yang sama, beberapa anak buah Quan Ki berhasil menyelinap, yang kemudian sebuah pertarungan pun terjadi di desa tersebut. Dalam perlawanan mereka, Liu Xin terkena sebuah tusukan benda tajam tepat mengenai tangannya. Beruntung saja ia masih selamat setelah Paman Cao datang untuk menolongnya. Melihat anak buah Quan Ki yang tidak ada habisnya, Kai dan semua rekannya memutuskan untuk keluar dari desa tersebut dengan menggunakan mobil yang berada di sana. Go. Sementara untuk Paman Cao sendiri akan menahan anak buah Quan Ki agar mereka bisa meloloskan diri. Dalam aksi penyelamatan tersebut, Paman Cao harus tewas dalam tragedi itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Kai beserta rekannya berhasil menemukan tempat di mana William dan Quan Ki berada di sana. Di tempat itu juga William akan membangkitkan Pan Gu untuk menjadikannya sebagai penguasa dunia. Mereka pun beraksi untuk memasuki tempat tersebut dengan cara meledakkan tabung gas kepada penjaga di tempat itu. Those are the main pressing machines. How the fuck you know that? Wikipedia. The beast. You guys fine? Dan bukan itu saja, Kai harus kembali berhadapan dengan Zan yang beberapa waktu lalu ia kalah darinya. Di sisi berbeda, Liu Xin harus berhadapan dengan anak buah terbaik William. Begitupun juga dengan Tommy dan Zulu yang harus berhadapan langsung dengan Quan Ki sendiri. Untuk saat ini, Tommy dan Zulu berhasil mengalahkan Quan Ki dengan cara mematahkan tulang lehernya. Mereka pun bertemu dengan pria yang saat ini ia dicap sebagai pengkhianat. Tommy yang memahami apa yang pria rasakan, ia pun memaafkan perbuatannya tersebut. Beberapa saat kemudian hal tak terduga pun terjadi di mana Quan Ki bangkit kembali dengan sebuah kekuatan yang ia miliki. Seketika itu juga pertarungan pun kembali terjadi yang pada akhirnya mereka berhasil membunuh sekaligus menghancurkan jiwanya dengan menggunakan tongkatnya sendiri. Kembali kepada Kai yang saat ini melakukan perlawanan, ia pun berhasil membunuh musuh bebuyutannya tersebut dengan sebuah skill hebatnya.
Namun tidak dengan Liu Xin yang mengalami kekalahan setelah lawannya tersebut mengambil seluruh jiwanya untuk dijadikan sebagai anak buah William. Kembali kepada Kai yang kini tiba di sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah tempat untuk membangkitkan Pan Gu. Di saat itu pula Kai melihat Liu Xin yang saat ini tak berdaya. Hingga akhirnya Kai yang cukup lengah berhasil dimanfaatkan oleh William dengan menggabungkan batu permata tersebut dengan jiwa Wu Assassin yang ia miliki. Dalam kejadian ini, William berhasil membangkitkan Pan Gu untuk mengendalikan dunia. Kai yang melihat Liu Xin tak berdaya, ia pun menghampirinya. Namun Liu Xin yang saat ini dikendalikan oleh Pan Gu, ia pun menyuruh Liu Xin untuk menghajar Kai. Untuk saat ini, Kai yang tidak tega untuk melawan temannya tersebut, akhirnya ia terpaksa meladeninya sekaligus mengembalikan pikiran Liu Xin kembali seperti semula. Dengan kekuatan Wu Assassinnya, Kai berhasil mengembalikan Liu Xin seperti sedia kala. Seketika itu juga Pan Gu kembali ke tempat asalnya dan sontak saja Kai harus mengejarnya dengan maksud untuk membinasakan musuhnya tersebut. Ia pun memasuki sebuah lubang di mana Pan Gu sendiri berasal dari tempat itu. Dengan menggunakan seutas tali, terjadilah pertarungan di antara mereka. Melihat Kai yang hampir dikalahkan, Liu Xin kemudian membantu temannya tersebut. Alhasil dengan bantuannya itu, Pan Gu berhasil dilenyapkan sekaligus berhasil menyelamatkan dunia. Tommy dan kedua rekannya pun membantu Kai dan Liu Xin untuk keluar dari lubang tersebut. Dan dengan tepat waktu akhirnya mereka berhasil keluar dari sana. It's over. It's just too hard. Setelah misi balas dendam terhadap kematian Jenny berhasil mereka lakukan. Dengan perasaan tenang dan gembira pun mereka merayakan keberhasilan tersebut di sebuah pantai. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.